Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas kalian sehari-hari seperti biasa, seperti mengikuti pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 2, bagian yang kedua, ya, materi bab kedua, pemutaran roda dharma. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Untuk itu, marilah kita bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Pada dasarnya ini sudah saya sampaikan, ya, ketika kita mengikuti pembelajaran di bab 2 untuk bagian yang pertama, ya. Namun tidak salah juga kalau kita mengulang kembali, ya. Di sini bisa kalian lihat, ya, bisa kalian lihat tujuan pembelajaran kita ini, ya. Nah, ini bisa kamu baca, ya, bisa kamu cermati tujuan kita mempelajari daripada bab 2 tentang pemutaran roda dharma. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, di sini saya juga akan menyampaikan tentang peta konsep, ya. Peta konsep ini gambaran, ya, nanti apa yang kita pelajari di bagian yang kedua ini, atau pada bab 2 ini kita mempelajari tentang apa, ya. Di bagian pertama kita sudah mempelajari tentang ini, pemutaran roda dharma ini, ya. Untuk yang bagian yang kedua ini kita cukup banyak, yaitu ada 3 khotbah, 60 arahat dan upasampada bhikkhu, ya. Dan ini semuanya sebenarnya saling keterkaitan, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, khotbah pertama, ya, khotbah pertama. Anak-anakku sekalian, di materi bab 2 bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang menceritakan tentang yasa, ya. Bukan yasa, maaf, tentang 2 pedagang, yaitu Tapusa dan Balika. Nah, jadi kelanjutan daripada bagian pertama, nah ini, ya, jadi setelah Buddha menyampaikan istilahnya pesan-pesan, ya, beliau belum memberikan dharma, ya, beliau belum memberikan dharma kepada Tapusa dan Balika, hanya memberikan pesan-pesan secara singkat begitu, ya. Nah, jadi setelah Tapusa dan Balika itu berlalu, ya, pergi meninggalkan Buddha, Buddha akhirnya teringat akan janjinya kepada Brahma Sampati, ya, karena sebelumnya Brahma Sampati yang memohon kepada Sang Buddha untuk menguraikan atau membabarkan dharmanya kepada manusia. Nah, karena teringat janji beliau itu kepada Brahma Sampati,
maka Buddha berniat untuk mengajarkan dharmanya. Nah, hal yang pertama yang beliau ingat, ya, karena ajarannya itu begitu tinggi, beliau sadar kalau manusia yang biasa, yang sering mengumbar kenikmatan dan lain sebagainya, selalu bersenang-senang, dia tidak akan mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh Buddha, diajarkan oleh Buddha. Maka beliau teringat kepada kedua bekas gurunya dahulu, ya, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputra. Beliau berniat untuk mengajarkan dharmanya kepada kedua gurunya tersebut pada waktu beliau belum menjadi Buddha, ya, ketika berkelana mengembara mencari obat itu, ya. Namun ternyata kedua gurunya tersebut itu, ya, sudah meninggal, ya, dan baru saja sekitar 1 minggu, ya. Itu diketahui dengan mata batinnya, ya, dengan mata batinnya dia melihat bahwa Alarakalama dan Udaka Ramaputra itu sudah meninggal. Nah, kemudian Buddha teringat kepada 5 petapa, ya. 5 petapa ini juga dahulunya adalah kawan Petapa Gautama atau kawan Buddha ketika beliau mencari obat bertapa di hutan Urwela. 5 petapa ini, ya. 5 petapa ini meninggalkan Buddha di hutan Urwela itu karena pada waktu itu Buddha menerima dana makanan atau persembahan makanan dari seseorang, ya, dari warga di situ, yang tinggal di sekitar situ. Jadi para 5 petapa ini menganggap Petapa Gautama sudah melenceng dari jalur, artinya itu sudah kita bilang, ya, sudah tidak konsisten dengan apa yang ia tekadkan dulu begitu, sehingga 5 petapa ini meninggalkan Petapa Gautama, ya. Nah, ternyata 5 petapa Gautama ini sedang berada di Taman Rusa Isipatana, ya, lagi-lagi dengan mata batinnya dia melihat, ya. Nah, kemudian Sang Buddha berjalan, ya, melakukan perjalanan menuju Taman Rusa Isipatana untuk menjumpai daripada 5 petapa ini, yang mana tujuannya adalah nanti untuk mengajarkan dharmanya, ya. Nah, ketika dalam perjalanan Buddha bertemu dengan petapa yang namanya Upaka, ya. Nah, Upaka ini ketika melihat wajah Buddha yang begitu cemerlang, begitu asri, petapa Upaka ini terpesona, ya. Terpesona di sini bukan terpesona ketika seorang laki-laki melihat perempuan cantik atau sebaliknya, ya, seorang perempuan melihat laki-laki yang tampan, bukan. Tetapi terpesona itu karena melihat wajahnya itu begitu tenang, ya, begitu tidak berseri-seri, tidak menunjukkan sebuah beban pikiran yang begitu, ya. Nah, namun kepada Upaka ini Sang Buddha tidak mengajarkan dharmanya kepada Upaka ini karena dia tertuju kepada 5 petapa ini, ya. Nah, setelah sampai di Taman Rusa Isipatana, ya, Buddha kemudian bertemu dengan 5 petapa. Seperti kita tahu, 5 petapa ini adalah Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, ketika bertemu 5 petapa di Taman Rusa ini, pada awalnya ini 5 petapa ini cuek, ya, karena mereka menganggap Petapa Gautama masih seperti dulu, ya, yang tidak konsisten dengan pendiriannya begitu, ya. Jadi ketika Buddha datang dicuekin begitu, ya, acuh tak acuh mereka, ya. Jadi ya hanya menyapa begitu karena dulu pernah kenal begitu, ya. Nah, namun setelah melalui perbincangan, ya, percakapan kepada Buddha dan melihat secara langsung wajah Buddha, istilahnya penampilan Buddha dan lain sebagainya, kata-katanya, ya, akhirnya 5 petapa ini secara perlahan
muncul satu pertanyaan loh. Apakah Petapa Gotama ini sudah menemukan apa yang selama ini dia cari? Apakah Petapa Gotama ini sudah mencapai penerangan sempurna? Nah, akhirnya setelah melalui proses, mereka yakin bahwa Petapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna, ya. Maka setelah itu kemudian Buddha mengajarkan dharmanya kepada 5 pertapa ini, ya. Jadi peristiwa Buddha mengajarkan dharmanya kepada yang pertapa ini dikenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda dharma, ya. Nah, peristiwa Buddha mengajarkan dharmanya kepada 5 pertapa untuk pertama kalinya ini tepat terjadi di bulan Purnama Sidhi, di bulan Asada, ya, yang mana yang sekarang peristiwa tersebut diperingati sebagai hari raya Asada oleh umat Buddha, ya. Nah, demikian cerita singkatnya, ya. Kita lanjutkan. Nah, apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Petapa Gotama kepada 5 petapa tersebut? Nah, ini sebenarnya, ya. Jadi khotbah pertama Buddha tersebut kepada 5 petapa, beliau menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka, ya. Dalam bahasa Palinya ini duka Arya Saca, duka Samudaya Arya Saca, duka Niroda Arya Saca, duka Niroda Gamini Patipada Arya Saca, ya. Jadi ini khotbah pertama Buddha kepada 5 petapa, ya. Jadi Buddha menjelaskan bahwa di dunia ini bahwa duka itu memang sebuah kebenaran, tidak bisa kita tolak, ya. Contohnya kita itu dilahirkan, kita berusia tua, kita sakit, kemudian kita mati. Kita juga memiliki perasaan sedih, tatap tangis, gelisah. Nah, ini sebenarnya adalah duka, berpisah dengan yang dicintai, ya, bertemu dengan yang tidak disukai, nah, ya, tidak memperoleh apa yang diinginkan. Ini adalah duka, dan ini sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kita sendiri juga mengalami ini, ya. Nah, sedangkan kebenaran yang kedua bahwa duka itu ada sebabnya. Kenapa kita bisa usia tua sakit mati, kita bisa mengalami gelisah, kita terpisah. Nah, ini sebenarnya ada sebabnya, ya. Sebabnya ini, kita memiliki nafsu keinginan dan kemelekatan pada kesenangan atau kenikmatan atau padana, ya. Ini, ya. Ini tanha dan upadana. Inilah sebabnya, sebab utamanya kita, ya. Kemudian ini duka ini bisa dilenyapkan. Ini bisa hilang dari dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Jadi nafsu keinginan, kemelekatan itu dapat disingkirkan atau dilenyapkan. Nah, baru yang kebenaran keempat bahwa duka itu ada jalan untuk melenyapkannya. Nah, ya, ada jalan untuk melenyapkan. Apa jalannya? Yaitu jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, daya upaya, perhatian, dan konsentrasi benar. Nah, ya. Nah, sebenarnya intisari khotbah pertama kepada 5 petapa ini, ya, bahwa 2 hal ekstrim yang harus dihindari, yaitu mengumbar hawa nafsu yang tidak mulia dan tidak berfaedah, dan menyiksa diri yang menimbulkan kesakitan yang hebat, juga tidak mulia dan tidak berfaedah. Nah, jalan tengah dengan menghindari kedua hal ini adalah telah kuselami, sehingga kuperoleh pandangan terang, kebijaksanaan, keterangan, penerangan agung, dan nibbana. Jadi 8 jalan tengah ini, jalan mulia ini sudah dipraktekkan, sudah dipahami oleh Sang Buddha, oleh Buddha Gotama, maka dia bisa mencapai penerangan sempurna. Jadi ini menghindarkan dari 2 hal ini tadi, ya. Oke, ya. Nah, catatan, ya, setelah menerima khotbah pertama ini,
ya, salah satu dari 5 petapa yang bernama Kondana, kemudian memohon kepada Buddha untuk ditabiskan menjadi biku. Dan Kondana merupakan biku pertama yang ditabiskan langsung oleh Buddha dengan ucapan biku, ya. Jadi biku yang ditabis langsung oleh Sang Buddha itu disebut dengan biku, ya. Ini Kondana adalah biku pertama, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu istilahnya, apa yang dilakukan oleh Kondana tadi itu kemudian diikuti oleh, ya, Badia dan Wapa itu 2 hari kemudian, ya, yang mana kemudian Badia dan Wapa juga ditabis menjadi biku, ya. 2 hari berikutnya disusul oleh Mahanama dan Asaji, ya, dan juga ditabis menjadi biku. Nah, kemudian genaplah sudah 5 petapa ditabiskan oleh Buddha menjadi biku, ya. Ini, ya, itulah khotbah pertama, ya. Sekarang kita khotbah kedua, ya. 5 hari setelah memberikan khotbah pertama, Buddha memberikan khotbah kedua, judulnya Anatalakana Sutta. Apa itu Anatalakana Sutta? Yaitu khotbah Buddha yang berisi tentang 3 corak atau sifat kehidupan, ya. Bahwa di dalam kehidupan ini ada 3 sifat yang tidak bisa kita hindari, ya, yaitu anicca atau ketidakkekalan, duka atau penderitaan, dan anatta atau tanpa aku. Ini, ya. Nah, 3 corak kesifat ini dalam ajaran Buddha disebut dengan istilah tilakana, ya. Oke. Nah, sewaktu kelima petapa merenungkan khotbah Buddha yang kedua tersebut, mereka semua dapat membersihkan diri mereka dari segala kotoran batin atau asawa dan terbebas seluruhnya dari kemelekatan tupadana dan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini. Jadi setelah merenungkan dari khotbah kedua ini, ya, khotbah pertama dan kedua, mereka kemudian mampu mencapai tingkat kesucian arahat ke 5 petapa tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, khotbah ketiga, ya. Khotbah ketiga dinamakan sebagai Adita Pariyaya Sutta, ya. Jadi ini sutta tentang semua keadaan dalam terbakar. Nah, isi ringkasannya seperti ini, ya. Ini semua dalam keadaan berkobar, oh para biku. Apakah oh para biku yang terbakar? Mata dalam keadaan terbakar, bentuk dalam keadaan terbakar, kesadaran mata dalam keadaan terbakar, sentuhan mata dalam keadaan terbakar, perasaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan atau menyakitkan maupun tidak menyakitkan yang timbul dari sentuhan mata dalam keadaan terbakar. Oleh apakah ia dinyalakan? Aku nyatakan dengan api nafsu keinginan, kebencian, ketidaktahuan, kelahiran, kesakitan, dan keputusasaan ia dinyalakan. Jadi ini. Jadi sebenarnya yang menyebabkan mata kita itu tidak terkontrol, tidak terkendali, dalam bahasa Buddha ini menggunakan istilah terbakar, ini disebabkan oleh ini, nafsu keinginan, kebencian, ya. Nah, gitu. Maka kalau dalam keseharian kita itu, kalau kita melihat orang yang kita benci, kita akan cenderung, nah, kan dengan mata kan, jadi mata kita selalu menunjukkan, luar biasa perasaan kita itu. Nah, kenapa? Karena kita punya keinginan kita apa? Keinginan kita itu orang yang kita benci itu celaka. Nah, ini terbakar namanya begitu. Inilah khotbah ketiga yang dikenal dengan istilah Adita Pariyaya Sutta, ya. Selanjutnya khotbah keempat, ya. Ya, khotbah keempat ini adalah tentang khotbah tentang kepada Yasa dan sahabatnya, ya. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa Yasa adalah anak orang kaya yang merasa bosan dan jenuh dengan kehidupannya, yang kemudian ia secara tidak sengaja bertemu dengan Buddha. Dalam pertemuan tersebut, Yasa mendapatkan wejangan dharma. Apa wejangan dharmanya? Yaitu ini. Dari Buddha beliau mengatakan pentingnya berdana, hidup bersusila, tumimba lahir di surga sebagai akibat dari perbuatan baik, buruknya mengumbar nafsu-nafsu, dan manfaat melepaskan diri dari semua ikatan dumani, yang disebut dengan anupubikata. Nah, karena
wejangan dharma dari Buddha inilah kemudian Yasa ya sewaktu mengulang uraian tersebut di hadapan ayahnya, Yasa mencapai tingkat kesucian arahat ya. Peristiwa ini juga dikenal sebagai khotbah Buddha yang keempat ya. Jadi khotbah Buddha keempat ini adalah khotbah Buddha kepada Yasa dan keluarganya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah Yasa dan teman-temannya. Ini Buddha ya. Oke. Setelah menerima khotbah itu, kemudian Yasa memohon untuk ditabis menjadi biku. Nah, kemudian Buddha menabis Yasa menjadi biku dengan menggunakan kalimat biku juga, sehingga jumlah parahat menjadi 7 orang. Ya, oke. Di Benares, Yasa memiliki 4 orang sahabat, di antaranya ini Bimala, Subahu, Punaji, dan Gawampati. Nah, karena tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Buddha, keempat sahabat ini memutuskan mengikuti jejak Yasa, yaitu menjadi biku. Di tempat lain, Yasa mempunyai sahabat yang cuma 50 orang, dan semuanya memutuskan juga menjadi biku. Nah, sehingga dalam waktu singkat jumlah biku itu menjadi 60 ya, menjadi 60, dan Yasa dan teman-temannya ini juga mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga dalam waktu singkat tersebut sudah terdapat 61 orang arahat termasuk Buddha ya. Begitu, kita lanjutkan. Nah, ini 60 arahat ya. Nah, jadi tadi jumlahnya kan 60 arahat. Nah, kemudian pada suatu hari Buddha mengumpulkan mereka semua. Jadi Buddha menyampaikan bahwa memberikan pesan kepada 60 arahat ini tadi untuk membabarkan dharma. Karena dharmanya ini indah pada awal, tengah, dan akhir ya, ke segala penjuru ya. Jadi kenapa Buddha menyampaikan pesan seperti itu? Karena beliau melihat masih ada makhluk-makhluk yang ditutupi sedikit debu. Jika tidak mendengar dhamma, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang besar. Nah, inilah pertimbangan Buddha untuk meminta kepada 60 arahat ini membabarkan dharma ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, dalam perjalanan dari Ula ke Benares, Urwela ya, Buddha bertemu dengan 30 pemuda ya yang kehilangan barang berharga karena dicuri oleh seorang wanita. Dalam pertemuan tersebut Buddha menguraikan Anupabikata juga ya kepada mereka, dan setelah mendengarkan tersebut mereka memohon untuk ditetapkan menjadi biku. Nah, saya ceritakan sedikit. 30 pemuda ini adalah semuanya orang kaya ya dan punya istri. Nah, mereka lagi bersenang-senang di suatu tempat dengan ditemani oleh seorang wanita cantik begitu. Karena kerjaannya memang bersenang-senang terus begitu. Nah, rupanya wanita tersebut itu mencuri barang-barang berharga mereka gitu. Ya. Jadi ketika mereka lagi bersenang-senang, mandi-mandi dan sebagainya, wanita ini mengambil barang berharganya dan kemudian pergi. Setelah mereka selesai, baru mereka sadar barangnya hilang. Mereka mencari ke sana kemari. Nah, dalam mencari wanita itulah mereka bertemu dengan Buddha. Nah, ketika bertemu dengan Buddha, Buddha kemudian menyampaikan sebuah kalimat, ya, lebih penting mencari wanita itu ataukah memperbaiki diri kita. Nah, gitu istilahnya ya. Nah, akhirnya 30 pemuda ini sadar bahwasanya lebih penting memperbaiki diri. Maka mereka kemudian mendengarkan khotbah Buddha itu, dan setelah mereka mendengarkan khotbah itu, mereka memutuskan untuk menjadi biku. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Upasampada biku ya. Jadi sewaktu 60 arahat itu mengajarkan dharma ke seluruh penjuru ya, mereka juga dalam mengajarkan dharma itu banyak orang-orang yang ingin menjadi biku.
Cuman karena mereka belum dapat menabiskannya, mereka harus menjumpai Sang Buddha. Sementara posisi Sang Buddha dengan mereka itu berjauhan. Jadi ini sungguh sangat melelahkan. Nah, maka atas dasar itulah kemudian Buddha memperkenankan kepada para biku untuk memberikan petabisan sendiri, ya. Nah, jadi artinya para arhat ini diberikan wewenang oleh Buddha untuk menabiskan orang yang ingin menjadi biku. Nah, ini jadi caranya ini seperti di sini ini, ya. Nah, jadi inilah yang disebut upasampada biku, dan maka sampai sekarang, ya, jadi para biku yang sudah senior, sudah apa, kemudian mereka bisa menabiskan misalnya seseorang yang ingin menjadi biku, ya. Ini bisa kamu baca lebih apain lagi, ya. Kita lanjutkan. Oh, ternyata materi kita sudah habis, ya. Materi kita sudah habis. Nah, jadi baiklah, karena materi kita sudah habis. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita melakukan doa penutupan dulu, ya, untuk supaya lebih afdol dalam kita pembelajaran kita hari ini. Untuk itu marilah kita bersikap anjali dan bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Namo Buddhaya.